Oke. Selamat pagi. Pak Dani teman saya itu, Pak. Teman saya, Pak, yang bilang, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Pembelajaran kedua. Kita akan bahas pembelajaran kedua. Gerak rotasi bumi mengakibatkan kita mengalami waktu malam dan siang. Tahukah kamu bahwa bumi mengalami siang dan malam sekaligus? Sebagian bumi mengalami siang dan sebagian lainnya mengalami malam. Manando minta tolong di-mute dulu, Ndo. Tolong apa, Pak? Putus. Di-mute. Pernahkah kamu melihat pertandingan sepak bola di televisi yang disiarkan dari negara Eropa atau Amerika? Saat kamu menyaksikan pertandingan itu malam hari, negara-negara tempat pertandingan itu digelar masih siang atau sore hari. Sedangkan pertandingan digelar secara langsung. Apa sebenarnya terjadi? Jadi, bumi itu kan seperti bola. Begitu dia berrotasi itu berputar pada porosnya, sedangkan berevolusi itu mengelilingi matahari. Jadi bumi itu bergerak dengan dua cara. Misalkan ini bumi. Dia berrotasi, berputar begini. Dia juga berevolusi. Ini misalkan di sini ada matahari, dia mengelilingi matahari begini. Sesuai dengan garis edarnya. Sehingga ada 8 planet yang kita pelajari sebelum-sebelumnya itu dia tidak pernah tabrakan. Mengapa? Karena dia ada garis edarnya. Dengan jarak masing-masing planet itu sangat jauh, beribu-ribu kilometer. Nah, pertanyaannya, ketika bumi itu berputar pada porosnya, jadi bumi itu sambil mengelilingi matahari begini, dia sambil berputar. Sambil berputar. Proses berputarnya bumi pada porosnya ini yang disebut dengan rotasi. Ya, berputar begini itu namanya rotasi. Dampaknya apa? Misal di sini ada matahari, di sini ada bumi berputar pada porosnya. Bumi yang permukaannya terkena sinar matahari ini berarti dia dalam kondisi siang atau malam? Siang atau malam? Siang. Sedangkan yang berada di baliknya, di balik ini, misalkan ini ada matahari, lalu di sini bumi, ini bumi, baliknya yang sebelah sini kan nggak terlihat yang ini, daerah ini. Nggak terlihat, nggak terkena sinar matahari, maka di posisi ini malam. Nah, seperti contoh, kalau kalian ingat, yang kemarin ada kakaknya dari Italia, waktu perayaan Natal, ada salah satu kakak dari Italia bergabung dengan kita, masih ingat mungkin? Oh iya, Pak, ingat. Ya, di sana kondisinya jam berapa katanya? Siang. Siang. Jam 2 malam. Di sini jam 2 siang. Di sana jam 2 malam. Yang Oh iya, Pak. itu, yang sama istrinya, sama suaminya, sama istrinya itu. Lah, di sana lagi jam 2 malam, di sini jam 2 siang. Lah, berarti permukaan Indonesia ini yang sedang saat ini jam sekian ini berarti menghadap ke arah matahari. Nanti pas saat malam itu ganti, yang wilayahnya kemarin kakaknya yang kemarin sedang kondisi malam itu sekarang jadi kondisi siang. Kalau di sini malam, di sana siang. Berarti sekarang jam sekian ini, misalkan ini jam 9 pagi. Di wilayah yang kemarin kakaknya waktu mengikuti kegiatan Natal itu, sekarang berarti jam 9 malam di sana. Lah, peristiwa itulah Iya, yang Pak. menyebabkan perbedaan waktu di bumi. Oke.
Wilayah bumi memiliki perbedaan waktu antara satu wilayah dengan wilayah lain. Perbedaan waktu di bumi disebabkan oleh perbedaan letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur. Istilah lain dari garis bujur adalah garis meridian. Garis bujur adalah garis kayal yang membentang, ya tidak ada garisnya, tapi ada garis kayal, yang membentang dari kutub selatan hingga kutub utara bumi. Garis bujur membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan timur. Bagian barat disebut dengan garis bujur barat, sedangkan bagian timur disebut dengan garis bujur timur. Satuan untuk nilai garis bujur yaitu derajat. Jumlah total garis bujur ada 24 terdiri atas 12 garis bujur timur dan 12 garis bujur barat. Agar lebih jelas, perhatikan gambar itu. Di situ ada gambar globe. Ini hari ini nggak bawa globe. Ada garis bujur timur dan garis bujur barat. Ini berintip di garis 0 derajat. Yang merupakan garis meridian utama, prime meridian. Garis ini melewati banyak negara dan kota, salah satunya yaitu Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karena itu, Greenwich ditetapkan sebagai penentu waktu internasional yang disebut GMT atau Greenwich Mean Time pada tahun 1884. Jumlah total garis bujur sebanyak 24. Hal ini menjadikan bumi memiliki 24 zona waktu. Jadi di bumi ini ada 24 zona waktu. Salah satu zona waktu terbesar 15 derajat dengan perbedaan waktu 1 jam, mengacu pada garis bujur 0 derajat. Penambahan 15 derajat ke arah timur, waktu akan lebih cepat 1 jam daripada di Greenwich. Jika dipindahkan 15 derajat ke arah barat, maka waktu akan lebih lambat 1 jam. Indonesia terletak 95 bujur timur, sampai dengan 141 bujur timur. Mempunyai perbedaan waktu 7-9 jam dengan kota Greenwich. Jadi yang sebagai median data tengah atau garis tengah waktu disebut median time, ini titik tengahnya waktu itu berada di Greenwich. Sedangkan Indonesia itu terletak di mana? Dari Greenwich itu kita ke arah timur sepanjang berapa berarti 15 kali 7. Kita berada di 95 sampai 141 bujur timur dari 0 derajat yang berada di Greenwich tadi. 95 sampai 141 itu menyebabkan perbedaan waktu Indonesia dengan Greenwich itu 7 sampai 9 jam. Waktu di Indonesia lebih cepat dari Greenwich. Sebagai contoh, di kota Jakarta pukul 12 siang, maka di Greenwich baru pukul 5. Pada saat yang sama di kota Denpasar menunjukkan pukul 13. Di kota Jayapura menunjukkan pukul 14. Secara umum, pembagian zona waktu di Indonesia terbagi menjadi 3 berdasarkan letak garis bujurnya. Agar lebih jelas, simak pembagian 3 zona waktu. Jadi di Indonesia itu terbagi menjadi 3 zona waktu. Yang pertama, waktu Indonesia Barat. Meliputi Pulau Sumatera, Jawa, sebagai Pulau Kalimantan, sebagian Pulau Kalimantan seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kalian bisa lihat itu +7. Artinya apa? Perbedaan antara di sini sama di Greenwich itu di sini lebih lambat 7 jam. Kalau di Greenwich sekarang berarti kalau di sini pukul 9 ini berarti di Greenwich sekarang berarti lebih cepat 7 jam. 9 tambah 7 berapa itu? 16. Di Greenwich sekarang jam 4 sore. Yang berikutnya waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Di waktu Indonesia bagian tengah sekarang pukul berapa berarti? Kalau dibanding dengan Greenwich, selisihnya 8 jam. Sedangkan waktu bagian timur, WIT meliputi Maluku, Papua,
Itu bedanya 9 jam. Sedangkan di sini, waktu kita berada di Surabaya ini, dengan daerah Sulawesi beda 1 jam. Dengan daerah Bali kita beda 1 jam. Dengan daerah Papua kita beda 2 jam. Itu dalam satu negara, Indonesia. Kita lanjutkan. Menentukan informasi berdasarkan kata kunci. Bacaan non-fiksi berisi informasi yang berdasarkan fakta, realita, atau informasi yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui bahwa dari judul bacaan dapat diperkirakan informasi dalam isi bacaan. Informasi dalam bacaan juga dapat diperoleh dengan menemukan kata kunci, baik yang terdapat dalam judul maupun isi bacaan. Kata kunci atau keyword merupakan suatu kata atau frasa yang dianggap penting pada suatu bacaan. Kata kunci dalam bacaan dapat ditentukan dengan melihat identitas munculnya suatu kata atau frasa dalam suatu bacaan. Dengan kata lain, kata atau frasa disebut kata kunci jika kata atau frasa tersebut diulang-ulang penyebutannya dalam suatu bacaan. Yang mari beraktivitas 2, kita baca ya. Salah satu hal yang terjadi akibat bumi berotasi setiap hari adalah terjadinya siang dan malam. Lamanya waktu dari siang ke siang berikutnya atau dari malam ke malam berikutnya disebut dengan periode rotasi bumi. Kita yang tinggal di bumi pun menjadi nyaman karena mendapatkan cahaya matahari dan malam yang gelap secara bergiliran. Saat berotasi bumi berputar, perputaran itu akan menyebabkan gerak semu harian. Sebagai contohnya, matahari yang selalu terbit dari timur dan terbenam di barat. Gerak semu harian lainnya adalah bintang di langit yang selalu terlihat bergerak dari arah timur ke barat. Padahal sebenarnya yang bergerak itu buminya, bukan matahari atau bintang di langit. Rotasi bumi juga menyebabkan adanya perbedaan waktu dan tanggal di tiap tempat. Akibat yang lain yaitu mempengaruhi bentuk atau kepampatan bumi. Bentuk bumi menjadi bulat pepak, diameter khatulistiwa lebih besar dibanding diameter kutub. Jika dibayangkan bulatnya tidak sempurna, tetapi agak sedikit melonjong ke samping. Jadi kalau kalian lihat seolah-olah pada saat pagi hari sampai pada sore hari, matahari itu bergerak dari arah timur ke arah barat, itu sebenarnya yang bergerak bukan mataharinya, melainkan yang bergerak adalah buminya. Yang berotasi itu bumi, matahari diam. Mataharinya diam, bintang-bintang diam. Yang bergerak itu bumi. Itu yang perlu dipahami. Yang berikutnya di situ ada computational thinking. Kerjakan dengan baik. Semalam Dinda bermimpi bertemu makhluk luar angkasa. Makhluk ini memiliki kepala H, badan B, 2 lengan A, dan 2 kaki L. Bentuk makhluk luar angkasa ini seperti berikut. HC, ubah kepala menjadi BC, ubah badan menjadi itu. Sedangkan H ke S, ubah kepala menjadi itu. B ke S, ubah kepala menjadi itu. H ke T, ubah kepala menjadi gitu. Untuk B ke T, berarti diubah kepalanya menjadi itu. A plus membuat lengan lebih panjang. L plus membuat kaki lebih panjang. A min membuat lengan lebih pendek. L min membuat kaki lebih pendek. Kartu itu dapat digunakan untuk mengubah bentuk makhluk dengan mengucapkan simbol-simbol yang ada di kartu. Dinda ingin mencoba mengucapkan HS. Maka kepalanya diubah menjadi kotak. Ini paham apa enggak ini?
Saya gambarkan ya. Ini seru ini, computational thinking, berpikir kayak komputer. Ya, Pak. Apa yang dilakukan oleh Dinda? H ke S. Padahal kepalanya H, Kepala menjadi badannya B, lengannya A, dua kakinya L. Nando minta tolong di mute loh. Lah, yang diucapkan oleh Dina itu kepalanya HS, berarti ubah kepala menjadi itu. Maka bentuk gambarnya begini. Oke. Selanjutnya BS, ubah badan menjadi itu. Maka badannya menjadi panjang gini. Yang berikutnya Amin, membuat lengannya lebih pendek. Lengannya berarti berada di sini, lengannya gini ya. Yang berikutnya lagi Elmin, membuat kaki lebih pendek. Jadi kakinya lebih pendek. Bentuk manakah yang sesuai dengan ucapan Dinda? Gambar di selembar kertas. Jadi gambar yang dimaksudkan itu jadi begini. Gambar yang dimaksudkan jadi begini. Padahal awalnya dia gambarnya ini ya. Awalnya begini, begitu kita diinstruksikan seperti computational thinking, maka berubah jadi begini. Jadi berubah seperti ini. Oke, itu hanya refleksi saja untuk kita supaya bisa berpikir computational. Apa, Dok? Apa? Kita lanjutkan. Kan interval nada pada lagu mayor. Berdasarkan cara mengaitkan interval dibagi menjadi dua, interval harmonis dan melodis. Harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama. Perhatikan contoh di samping, sementara itu interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Ada ascending interval dan descending interval. Ini nggak ada contoh lagunya ya. Oke, untuk tematik nanti silakan PR-nya halaman 10 sampai dengan halaman 11. Baik, Pak. Kita lanjutkan untuk OT, Pak. OT. matematika. OT. Matematikanya masih ingat filenya? Terpendam, Pak. Terpendam. Oke, saya carikan. Ke kelas 6.
Sudah dibuka bukunya? Sudah saya upload? Apa belum muncul? Belum, Pak. Oke, ditunggu dulu. Putih, Pak. Oke, Pak. Halaman berapa? Sudah masuk dah bukunya? Halaman nggak tahu doh. Nanti sih. Nah, ini baru masuk, Pak. Baru masuk. Ini baru masuk, Pak. Pak Agus terakhir menjelaskan Iya, matematika sampai apa? Iya, Pak. KPK sama EPB. Loh, KPK sama FEB? Iya, Pak, mengulang. Ya, Pak. Iya, Pak. Mengulang. Oke. Iya, Pak. Mengulang. Kenapa kok mengulang? Loh, ada Nathan. Gak tahu, Pak. Silakan, ini saya share screen, semoga kelihatan. Ini kemarin sudah apa belum ya? Silakan. Membuat data? Yang mana, Pak? Sudah. Udah, Ini sampai halaman berapa, Ando? nah, itu udah. Ini sudah. Udah. Oke. Udah. Sudah. Ini belum. Modus median ini belum ya? Oke. Belum, Pak. Hari ini kita bahas ini ya, pemusatan data. Jadi data kemarin merupakan kumpulan dari datum. Datum itu ketika data itu berdiri sendiri-sendiri itu disebut dengan datum. Terus dalam sebuah data yang banyak itu diperlukan pemusatan data. Digunakan untuk apa? Untuk mempermudah dalam evaluasi. Contoh, bagaimana sekarang perkembangan nilai matematikanya kelas 6? Nando minta tolong di-mute dulu. Suaranya itu ada bengongnya. Gitu. Gini. Misalkan ada orang yang tanya, bagaimana sekarang perkembangan nilai matematika kelas 6? Saya tidak mungkin menjabarkan Nando dapat 80, Nathan dapat 90, Richard dapat 70, Esther dapat 60 misalkan. Saya tidak mungkin mengatakan begitu. Saya akan mengatakan mungkin rata-rata nilainya 80 atau mungkin kebanyakan nilainya 80 atau kebanyakan nilainya sekian. Itu proses saya mengatakan itu tadi itu merupakan pemusatan data. Data itu saya pusatkan, harapannya ketika saya berkata rata-rata anak-anak dapat 80, maka memang sudah rata-rata 80. Atau saya mengatakan bahwa ini, kebanyakan siswa dapat nilai 80, misalkan. Oke. Di situ yang bagian B ada menentukan rata-rata dan modus. Apa itu rata-rata, apa itu modus? Sebenarnya ada satu lagi, namanya median. Tapi kita ngikuti buku ini dulu aja. Ini membahas tentang rata-rata. Kalau di dalam matematika, rata-rata ini seringkali juga disebut dengan X-bar atau singkatannya X-bar. X-bar itu bagaimana sih? Simbolnya gini. Ada garisnya atas. Ini X-bar. Itu rata-rata. Sedangkan modus di sini adalah data yang sering keluar. Data yang sering keluar. Misalkan itu, hari ini siswa kelas 6 akan dibagi raport. Tika senang sekali dengan hasil raportnya. Nilai rata-rata 7,9. Berikut ini nilai raport Rika. Coba kita amati.
Matematika 8, Bahasa Indonesia 7, IPA 8, IPS 7, dan seterusnya Bahasa Daerah 8. Dari rapot Rika tersebut dapat diketahui bahwa nilai rata-rata rapot Rika adalah 7,9. Apa yang dimaksud dengan nilai rata-rata? Nilai rata-rata adalah jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Apa maksudnya? Rata-rata itu, ini ada berapa data? Ada 10 data. Banyaknya data atau frekuensi sama dengan 10. 8 tambah 7 tambah 8 total nilainya ini, jumlah semua nilai, atau sigma, simbolnya gini, sigma n misalkan. Sigma n itu jumlah nilai sama dengan 79. Maka X bar atau rata-rata itu dapat ditulis 79 atau sigma n per frekuensi. Sigma n-nya 79, frekuensinya 10, jadi X bar-nya sama dengan 7,9. Ini kalau menentukan rata-rata. Jadi rata-rata itu adalah hasil bagi jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Kalau saya tuliskan simbolik, maka ini bisa menjadi X bar sama dengan sigma n dibagi dengan frekuensi. Sigma n ini berarti jumlah seluruh data atau sigma x gitu. Ini boleh sigma x dibagi dengan frekuensi. Itu cara menentukan rata-rata. Bagaimana apabila datanya begini? Yang nilainya 7 ada 3, 8 ada 5, 9 ada 2. Ya caranya dikalikan karena nanti harus jumlah keseluruhan. Kalikan aja. 7 kali 3, 21, 8 kali 5, 40, 9 kali 2, 18. Ini semuanya dijumlah sama dengan 79. Dibagi dengan banyaknya data. Atau F, frekuensi. Nilai berapakah yang paling banyak diperoleh Rika? Data tabel terlihat bahwa nilai yang paling banyak. Nah, Rika mendapatkan nilai yang paling banyak itu nilai berapa? Coba diamati nilai ini. Pada nilai ini, Rika nilai berapa yang paling banyak? 8, Pak. 8. 8-nya ada berapa? 5. 8-nya ada 5 dibanding 7 dan 9. Itu lebih banyak 8. Maka dapat dikatakan bahwa modusnya itu sama dengan 8. 5, Pak. Ya, berarti modusnya nilai 8 ini. Maka ketika kita melihat, oh rata-ratanya 7,9 ini. Tapi modusnya kok 8. Nah, data ini loh berdekatan. Antara ini dan ini kan dekat ini. Antara 7,9 dan 8 itu kan sangat dekat sekali. Jadi modus maupun X bar data ini dapat sama-sama digunakan untuk menyimpulkan. Kalau saya bilang bahwa bagaimana nilainya Rika? Rika nilainya rata-rata itu nilai 8, dapat nilai 8. Kebanyakan dapat nilai 8. Atau saya mengatakan bahwa rata-rata nilai Rika itu 7,9. Boleh saya menyimpulkan begitu. Itu sudah mendekati. Angka 7,9 itu kan dekat sekali dengan 8. Hanya selisih 0,1 saja. Jadi tidak masalah ketika kita memusatkan data dengan menggunakan modus maupun dengan menggunakan X bar tadi. Namun akurasinya masih akurat menggunakan X bar atau rata-rata. Modus ini hanya untuk kalau kita mau menjawab sekilas saja. Wah, nilaiku lo kebanyakan itu 7 misalkan. Oh, berarti modusnya 7. Tapi kalau dia mengatakan
rata-rata nilaiku 7,2 misalkan begitu. Berarti memang rata-ratanya sekian. Oke. Jadi bisa membedakan ya antara rata-rata dan modus. Yuk kita latihan di bawah ini. Tentukan rata-rata dan modus dari data berikut. Silakan. Nomor 1 kita coba ya. Nanti PR-nya nomor 2 sampai nomor 4. Ya. Nomor 1 kita kerjakan bersama-sama, PR-nya nomor 2 sampai nomor 4. Kita mencari X bar dulu. Nomor 1A. Nomor 1A. Ya, berarti 4 ditambah 5, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tambah 5, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Sama dengan berapa ini? 27. 27 dibagi 5 sama dengan 5,4. Maka X bar-nya 5,4. Sedangkan di sini kalau ditanya modus, yang sering muncul adalah angka 5. Maka modusnya 5. Modusnya 5, X bar-nya 5,4. Sekarang yang B. Kalau kita mau menentukan X bar, berarti 8 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 7 tambah 8. Nggak cukup. Saya hapus, saya geser. Saya ulang. Berarti X bar 8 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 8. Dibagi banyaknya data. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 8 tambah 8 berapa? 16. 16 tambah 9. 25. 25 tambah 7. 32. 32 tambah 7. 39. 39. 39 tambah 8. 47. 47 tambah 6. 53. 53 tambah 8. 52. 61. 61. 61 dibagi 8. Berapa 61 dibagi 8? Bentar, Pak. 2,6. 2,6. Loh, kok 2? 7 loh. 7. 7,6. Bisa berapa ini? Kalau 7 bisa berapa? 7,625. 5 ya? 7. Berapa? 7,6. 7. Ya, 7,625. Oke. Kalau kita melihat di sini, modusnya berapa ini? 8. Modusnya 8. Ini, angka ini sama angka ini kan hampir mendekati. Jadi, modus itu bisa dikatakan bagian dari proses pemusatan data. Jadi kalau Yang paling 5 ke akurat atas, jadi itu ditambah 1 ya, Pak. Jadi kalau 5 ke bawah, jadi 5 ya. Apanya? Ininya, Pak, modusnya. Belum tentu, modus itu data yang sering muncul. Ini hanya untuk kalau kamu gampang-gampangan yang jawab gitu loh. Do, nilai matematikamu, nilai rapatmu berapa, Do? Nilai rata-rataku, kalau misalkan kamu nggak tahu rata-ratanya,
kebanyakan nilaiku itu 8, itu kan boleh, ya kan? Tapi kalau kamu ditanya rata-rata ya harus kamu jumlah dulu semua, dijumlah dulu, baru dibagi banyaknya data itu tadi. Paham kira-kira? Paham ya? Paham. Oke, sekarang nomor 1C kalian gunakan untuk tugas kalian. Jadi tugasnya yang matematika silahkan di ini. Silahkan ditulis tugasnya. Berarti 1C, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 4. Halaman berapa itu? 4. Halaman Banyak kali, Pak. Halaman 122. Halaman 122 sampai halaman 123. cuma 4 aja, Kak. 10 aja. Dikit kok. Oh, ya. Tugasnya. Oke, paham semua ya Tanda kira-kira? doang, tambah. Hari ini tadi kita bahas tentang modus dan Paham. X-bar. X-bar itu sama halnya dengan apa tadi? Rata-rata. Jadi modus dan rata-rata itu merupakan proses untuk pemusatan data. Itu tolong betul-betul dipahami, tolong betul-betul dimengerti, karena nanti sampai kalian kuliah pun akan selalu digunakan pada proses penyusunan tugas akhir, baik skripsi, baik tesis, maupun disertasi. Oke, time is up. Oke, Pak. So, kita bisa mengakhiri pembelajaran sampai waktu sekarang. Can you help me, Melan, untuk memimpin berdoa? Teman-teman, mari kita berdoa. Apakah Tuhan tolong sampaikan kami semua agar kami bisa belajar keesokan harinya. Tuhan tolong sertai dan diri kami semua di rumah maupun di sekolah maupun di tempat lain. Tuhan tolong sertai juga yang tidak masuk hari ini, Tuhan, dan bisa masuk di hari berikutnya. Tuhan tolong sertai Bapak Ibu guru yang telah mengajar kami, Tuhan, supaya selalu sehat selalu, Tuhan, dan aman dari perjalanan ke sekolah hingga ke rumahnya masing-masing. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, terima kasih. You can out from this class. I will close this forum. Thank you. See you. Makasih, Pak Dani. Itu apa, Pak? Kok terbang, Pak? Gimana? Di belakangnya Bapak itu. Pak Dani. Ini karpet. Terbang. Oke, see you. Pak Dani, Pak Dani. Ya, Pak Dani. apa Richard? Pak Dani. Apa Richard? Richard ada apakah? Kita bersama Islam, Pak.